Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 Farmasi RC akan mempresentasikan tentang ujian akhir praktikum Farmasetika kelompok 8. Kelompok kami adalah Afika Natsla Shivana, Salwa Rizky Charunisa, Lutfi Amalia Putri, Tahan Margareta Siregar, Talita Yvina Aulia, Rizka Zafitri, Angel Sharon Ross. Kami akan mempresentasikan 5 resep. Untuk resep yang pertama adalah resep tablet, yaitu Amoxan dan juga asam mefenamat seperti yang tertera pada layar. Untuk kelengkapan resep, yang ada pada resep adalah nama dokter, alamat praktik, nomor telepon, nomor sip dokter, tempat dan tanggal pembuatan, signa pembuatan, jumlah obat, bentuk sediaan, aturan pakai, nama zat aktif, nama pasien, umur pasien, dan paraf dokter. Dan yang tidak ada pada resep yaitu berat badan pasien, nomor referensi, alamat pasien, dan nomor telepon pasien. Selanjutnya preformulasi. Yang pertama Amoxan, yaitu ada amoxicillin sebagai antibiotik, lalu ada pati jagung sebagai pengikat, ada Avisa PH MCC tipe PH 101 sebagai eksipien atau zat tambahan yang digunakan sebagai disintegran atau penghancur, lalu ada TAK sebagai glidan, lalu ada MG stearat sebagai lubirisan, ada laktosa anhidrat sebagai pengisi, selanjutnya asam mefenamat yaitu yang digunakan untuk nyeri atau gangguan nyeri saat haid atau sebagai antipiretik. Untuk asam mefenamat untuk dosisnya seperti yang tertera. Untuk dosis lazim sekali yaitu 250-500 mg. Dosis sehari RS yaitu 250 mg. Dosis sekali yaitu 250 mg yang digunakan dari pustaka Pionas. Untuk perhitungan dosis atas nama pasien Joko untuk umur 45 tahun yaitu dosis lazim sekali 250-500 mg, maka dikali 1 karena penggunaan 1 kali sehari yaitu 1 tablet. Dosis aman karena masih dalam rentang dosis lazim. Selanjutnya perhitungan bahan. Untuk Amoxan yaitu jumlah dalam formulanya 500 mg dan jumlah yang dibutuhkan yaitu 50 gram. Untuk asam mefenamat juga sama, jumlah dalam formula yaitu 500 mg dan jumlah yang dibutuhkan 50 gram. Penimbangannya yaitu amoxicillin 500 dikali 100 sama dengan 50 mg sama dengan 50 gram dan asam mefenamat sama dengan 500 dikali 100 sama dengan 50.000 mg sama dengan 50 gram. Selanjutnya cara pembuatan. Yang pertama disiapkan alat dan bahan. Yang kedua dicampurkan Amoxan dan asam mefenamat dengan etanol. Yang ketiga massa seruk yang lembab ditekan dengan tekanan rendah. Yang keempat, setelah itu seruk dikeluarkan dan dikeringkan. Dan yang terakhir, lalu ketika bahan sudah tercampur tersebut dicetak menggunakan cetakan tablet. Ini untuk kopi resep dari resep, yaitu ada tanggal kopi resep, tanggal resep, nomor referensi, nama dokter, nama pasien dan juga umur pasien, lalu kopi resep, dan juga ada 4 tanggal pembuatan kopi resep, serta paraf dan juga nama apoteker. Ini untuk etiketnya. Etiket digunakan etiket berwarna putih karena merupakan obat dalam pemakaian. Ada apotek, jalan apoteker, lalu ada SIPA, ada nama pasien, tanggal pembuatan resep, Amoxan 3 kali sehari 1 tablet, dan juga lalu ada asam mefenamat yaitu sesuai kebutuhan 1 tablet digunakan dimakan sesudah makan. Selanjutnya resep 2. Resep 2 merupakan emulsi seperti yang tertera pada layar. Kelengkapan pada resep yaitu ada yang pada resep nama dokter, nomor sip dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon dokter, tanggal pembuatan dokter, signa, nama sediaan obat, jumlah sediaan obat, aturan pembuatan dan aturan pemakaian obat, nama pasien dan umur pasien. Yang tidak ada pada resep yaitu berat badan pasien, nomor telepon pasien, dan paraf dokter. Untuk preformulasi ada oleum recini kegunaannya sebagai laksatifum, ada gum Arab sebagai zat tambahan atau eksipien, ada yellow color sebagai flavoring agent, ada essence orange sebagai pewarna dan juga pewangi, ada aquade sebagai pelarut, ada sirupus simplex sebagai pemanis.
Ini untuk oleum ini. Lalu ini untuk PGA atau gum Arab untuk dosis lazim seharinya setengah zat aktif. Untuk oleum ini dosis lazim seharinya 5 ml sampai 20 ml. Untuk dosis sehari maksimalnya kita gunakan N/20 dikali dosis dewasa karena usianya di atas 8 tahun atau 18 tahun, 18/20 dikali 5, dapatkan dosisnya 4,5 ml sampai 18 ml. Lalu dosis RX untuk 1 sendok makan 1 kali sehari, yaitu didapatkan 3,75 gram untuk 1 sendok makan. Selanjutnya perhitungan bahan. Untuk gum Arab sendiri kita yaitu 10/100 dikali 15 sama dengan 1,5 gram. Lalu untuk air untuk gum Arab itu 1,5 dikali 1,5 ml sama dengan 2,25 ml. Untuk FD dan C kalori yellownya nomor 6, kita gunakan nomor 6 yaitu 0,2/100 dikali 100 sama dengan 0,2 ml. Esens jeruknya 3/100 dikali 100 ml sama dengan 3 ml. Sirup simplexnya sama dengan 15 ml. Dan untuk aquadesnya yaitu 100 dikurang semua yang kita tambahkan dalam bahan-bahan, dan kita dapatkan 63,05 atau kita genapkan menjadi 63 ml. Cara pembuatannya, yang pertama disiapkan alat dan bahan, ditara dengan cawan porselen, lalu 2 dikalibrasi botol, ukur sirup simplex, masukkan dalam botol. Yang ketiga ditimbang PGA dan dimasukkan dalam mortir, lalu ditambahkan aquades, aduk kuat hingga membentuk korpus emulsi. Yang keempat ditimbang oleum ricini dan cawan porselen, ditambahkan sedikit demi sedikit dalam mucilago, aduk kuat hingga homogen. Lalu ditambahkan FD dan kalori yellow, aduk hingga homogen lalu dimasukkan ke dalam botol. Lalu gelas mortir lalu dimasukkan ke dalam botol dan ditambahkan aquades hingga batas tanda, tambahkan esens jeruk 3 tetes lalu kocok. Beri etiket dan label, kocok dahulu. Ini untuk etiket dan kopi resepnya. Untuk etiketnya digunakan 1 kali sehari, 1 sendok makan sesudah makan. Selanjutnya resep 3. Resep 3 yaitu ada amoxicillin, dexamethasone dan juga paracetamol, yaitu tablet. Yang kelengkapan pada resep, ada pada resep yaitu nama dokter, nomor SIP dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon dokter, tanggal pembuatan resep, signa, nama sediaan obat, juga sediaan, aturan pemakaian, nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Yang tidak ada pada resep yaitu berat badan pasien, nomor telepon pasien, dan juga parak dokter. Preformulasinya yaitu ada amoxicillin sebagai antibiotik, dexamethasone sebagai glucocorticoidum, yaitu lalu ada paracetamol atau acetaminophen sebagai anegaticum atau antipiretikum. Ini untuk perhitungan dosisnya. Untuk acetaminophen atau paracetamol, yaitu dosis lazim sekalinya 500 mg, dosis lazim sehari 500 mg sampai 2 gram, dosis RX sekalinya 1 kali 500 mg sama dengan 500 mg, dosis RX seharinya 3 kali 500 mg sama dengan 1500 mg atau 1,5 gram. Nah, dosis RX-nya 3 kali sehari 1 tablet, dan maka dosis masih aman karena masih dalam rentang dosis lazim. Selanjutnya untuk dexamethasone, dosis lazim seharinya 0,5 mg sampai 2 mg, dosis RX sekalinya 1 kali 0,5 mg sama dengan 0,5 mg, dosis RX sehari 2 kali 0,5 mg sama dengan 1 mg. Dosis RX-nya yaitu 2 kali sehari 1 tablet, maka dosis masih aman karena masih dalam rentang dosis lazim. Ini untuk perhitungan bahan. Untuk amoxicillin yaitu 500 mg dikali 15 sama dengan 7500 mg. Dexamethasone yaitu 0,5 mg dikali 10 sama dengan 5 mg. Dan paracetamol 500 mg dikali 10 sama dengan 5000 mg. Cara pembuatannya itu disiapkan alat dan bahan, disetarakan penimbangan, ditimbang masing-masing bahan, ditimbang amoxicillin sebanyak 500 mg, ditimbang dexamethasone sebanyak 0,5 mg, ditimbang paracetamol sebanyak 500 mg, lalu masukkan amoxicillin ke dalam mortir sebagian, gerus add homogen.
dimasukkan desamethasone, gross at homogen, dimasukkan paracetamol, gross at homogen, dituang serbuk ke kertas perkamen, lalu dibagi menjadi 10, lalu dilipat. Kemudian ke dalam plastik klip dimasukkan dan kemudian beri etiket. Ini untuk kopi resep. Dan juga etiket yang digunakan etiket warna putih karena untuk pemakaian dalam. Untuk amoxicillinnya itu digunakan 3 kali sehari, 1 tablet, dan dimakan sesudah makan. Digunakan tablet nomor 10 dan juga nomor sebanyak 10 dan juga 15. Ini untuk desamethasone, 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Lalu paracetamol 3 kali sehari 1 tablet sudah makan. Selanjutnya resep 4. Seperti yang tertera di pada layar, yaitu merupakan resep pulveras. Kelengkapan pada resep yang ada pada resep yaitu nama dokter, alamat praktek dokter, SIP dokter, nama zat aktif obat, nama obat, untuk sediaan obat, kandungan obat, cara menggunakan obat, komposisi obat atau volume obat, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, tanggal resep, tanda signa, tanda tangan atau paraf dokter. Yang tidak ada pada resep yaitu nama telepon dokter, berat badan pasien, nomor telepon pasien, dan juga nomor resep. Untuk preformulasi, ada paracetamol atau acetaminophen sebagai analgetikum atau antipiretikum, ada sakarat taktis sebagai zat tambahan atau eksipien. Ini untuk perhitungan dosis. Perhitungan dosis untuk paracetamol, dosis lazim yaitu sekali 50 mg sampai 100 mg. Untuk sehari yaitu 200 mg sampai 400 mg. Dalam resep, untuk sekali yaitu 100 mg, sedangkan untuk sehari berarti dikali 3, yaitu 100 mg dikali 3 sama dengan 300 mg. Untuk persentase sekali, 100 mg dibagi 50 mg dikali 100% sama dengan 200%. Lalu untuk sehari, untuk yang kedua, 100 mg dibagi 100 mg kali 100% sama dengan 100%. Untuk sehari, 300 mg dibagi 200 mg kali 100% sama dengan 150%. Lalu 300 mg dibagi 400 mg kali 100% sama dengan 75%. Dan dosis tidak perlu diubah karena masih dalam rentang dosis lazim. Ini untuk perhitungan bahan. Untuk paracetamol, 1 dikali 6 dikali 100 mg sama dengan 600 mg. Lalu perbungkus untuk anak-anak yaitu digunakan 300 mg. Maka kita kalikan 6 dikali 300 mg sama dengan 1800 mg. Sedangkan untuk sakaratum laktis, kita kurangi yaitu 1800 mg dikurang 600 mg sama dengan 1200 mg. Lalu untuk perbungkusnya kita bagi menjadi 6, 1200 mg dibagi 6 yaitu sama dengan perbungkusnya berarti 200 mg. Cara pembuatannya, disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, ditimbang masing-masing bahan, dimasukkan paracetamol ke dalam linting, lalu ditambah sedikit sakaratum laktis, kemudian terus pelan hingga homogen, kemudian masing-masing dibagi secara merata untuk dibungkus, lalu dimasukkan serbuk yang telah dibungkus ke dalam wadah yang telah disediakan, kemudian diberikan etiket putih. Ini untuk etiket dan kopi resep, diberikan etiket putih karena untuk pemakaian dalam, dimakan sesuai kebutuhan, yaitu 1 bungkus. Lalu resep 5 atau resep terakhir. Ini merupakan salep. Untuk kelengkapan resepnya yang ada pada resep yaitu nama dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon dokter, nama zat aktif obat, nama obat, untuk sediaan obat, kandungan obat, cara menggunakan obat, komposisi obat atau volume obat, nama pasien, alamat pasien, tanggal resep, tanda signa, tanda tangan atau paraf dokter. Yang tidak ada pada resep yaitu SIP dokter, berat badan pasien, nomor telepon pasien, umur pasien, dan juga nomor resep. Untuk preformulasi ada neomycin sebagai zat aktif, hidrokortison aksetat sebagai zat tambahan atau eksipien, vaselin album sebagai zat aktif. Ini untuk perhitungan bahan. Untuk neomycin yaitu 1/100 dikali 50 sama dengan 0,5, kita inikan 10% tambah 0,5 sama dengan 0,55 gram.
Untuk hidrokortison asetat dengan perhitungan yang sama, yaitu dapatkan hasil 0,55 mg, 0,55 gram, lalu vaselin album 50 ditambah 10% tambah 50 sama dengan 55, 55 kita kurang 1,10 yaitu sama dengan 53,9 gram. Cara pembuatannya, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, dilakukan penyetaraan timbangan, ditimbang seluruh bahan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, dileburkan vaselin album pada penangas air meleleh, dimasukkan hidrokortison asetat dan juga neomisin ke dalam mortir, digerus homogen. Ditambahkan vaselin album yang telah dileburkan ke dalam mortir yang berbeda, digerus homogen dan melarut. Dimasukkan hidrokortison asetat dan juga neomisin yang telah homogen ke dalam mortir vaselin album sedikit demi sedikit, digerus homogen. Setelah selesai, dimasukkan ke dalam pot, kemudian diberi etiket dan juga label pada kemasan pot. Di kopi resep dan juga etiket, kita menggunakan etiket berwarna biru karena untuk penggunaan obat luar. Demikian paparan dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih.